Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7. Setelah di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan materi bab 1 mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kita juga telah menyelesaikan materi pembahasan bab 2 mengenai norma dan keadilan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kepada bab 3, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun garis besar materi pada bab 3 ini membahas materi mengenai subbab A, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana dalam pembahasan materi subbab A ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian 1 dibahas terlebih dahulu mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dilanjutkan pada materi bagian 2, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian materi ini juga dilanjutkan kepada materi pembahasan subbab B, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Dan pembahasan materi terakhir yaitu pembahasan subbab C mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah dipaparkan secara garis besar bahasan materi bab 3 ini, mari kita awali pembahasan materi pertemuan kali ini dengan pembahasan materi subbab A terlebih dahulu. Untuk bisa mengikuti materi kali ini, silakan buka buku paket PPKN kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017 pada halaman 64 sampai halaman 70 ya. Baik, kita mulai saja. Materi subbab A, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di awal pembahasan materi ini, kita diajak untuk bisa membangun kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar atau kesadaran terhadap konstitusi. Karena pada dasarnya, tata kehidupan bernegara didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi, sudah semestinya kita sebagai warga negara yang baik memahami dan mempelajari Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang berlaku di negara Indonesia dari sejak dini. Pada bagian 1, kita akan membahas bagaimana perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar yang kita ketahui saat ini merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketatanegaraan suatu negara yang bersifat luhur dan kekal. Undang-Undang Dasar itu sendiri berisi aturan yang mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang-wewenang,
badan pemerintah, dan sebagainya. Negara Indonesia pun menganut paham demokrasi. Artinya, undang-undang tersebut mempunyai fungsi yang khas, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaannya tidak bersifat sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sering disebut Konstitusi Negara Indonesia. Istilah konstitusi dalam berbagai bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris, Constitution, dalam bahasa Belanda, Konstituti, dalam bahasa Jerman, Constitution, dan dalam bahasa Latin, Constitutio, yang berarti hukum dasar. Sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar atau Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan kenegaraan yang dituliskan pada naskah tertentu. Sementara konstitusi yang tidak tertulis merupakan aturan kenegaraan yang tidak dituliskan dalam naskah tertentu. Contoh, pengambilan keputusan di MPR yang berdasarkan musyawarah mufakat, kemudian pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Selain itu, dalam hierarki hukum, Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Adapun proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dipersiapkan dan dirumuskan oleh BPUPKI. Kita bisa lihat gambar 3.2. Di situ terlihat suasana sidang BPUPKI dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Untuk lebih jelasnya, kita juga bisa melihat peta tempat duduk pada saat persidangan BPUPKI sebagai berikut. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara, di mana kita telah membahas materi ini pada materi bab 1 ya. Kemudian dilanjutkan sidang yang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, di mana pada saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Jadi, pembahasan materi hari ini berfokus pada sidang yang kedua ya, mengenai perumusan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada masa persidangan yang kedua, dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggotanya 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggotanya yang terdiri atas Wongsonegoro, Raden Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Salim, dan Supomo.
Kemudian, rancangan undang-undang dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Selanjutnya, pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta, termasuk Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas Panitia BPUPKI. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada pembahasan materi bagian 2, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kalian mempelajari materi yang telah disampaikan, silakan kerjakan soal ini ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.